Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, apa kabar pagi hari ini? Harapan dan doa saya kita semua sudah bangun dengan sehat, selalu semangat dan bahagia dalam anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Pagi ini kita berjumpa kembali, kita di acara Renungan Pagi edisi 13 Mei 2023. Bacaan kita dari Yohanes pasal 6 ayat 25 hingga ayat yang ke-30 demikian. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan materainya." Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Maka kata mereka kepadanya, "Tanda apakah yang engkau perbuat, supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Nenek moyang kami telah makan manna di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari sorga." Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, Yesus menegur orang banyak yang mencari Dia karena ingin mendapatkan lagi roti hasil mujizat. Mereka mencari Dia bukan karena gerak hati, melainkan gerakan perut. Padahal mujizat yang telah Dia lakukan merupakan tanda keilahiannya. Seharusnya mereka mencari Yesus karena Dialah Anak Allah, Mesias bagi Israel. Mereka salah berpikir karena merasa mampu memenuhi kehendak Allah. Mereka tidak sadar bahwa Yesus justru dikaruniakan Allah bagi manusia, yang jelas tidak berdaya untuk menyenangkan hati Allah. Yesus cepat mengoreksi kesalahan pendapat mereka dan mengingatkan mereka bahwa pekerjaan yang dikehendaki Allah ialah percaya kepada Kristus yang telah diutus oleh Allah. Lalu mereka menuntut bukti kemesiasan Yesus. Jika Musa dapat menyediakan manna selama 40 tahun di padang belantara, seharusnya Yesus dapat melakukan hal yang lebih baik dari itu. Dengan jalan ini sesungguhnya mereka sedang menginginkan Yesus memproduksi roti yang lebih baik dari manna dan dalam waktu yang lebih lama dari 40 tahun. Nyata sekarang bahwa perhatian mereka hanya tertuju pada makanan. Mereka memandang Yesus hanya sebagai penyedia roti. Kalau dibandingkan dengan Musa, jelas bukan Musa yang menyediakan manna, melainkan Allah. Lagi pula Yesus datang bukan hanya untuk menyediakan roti, melainkan datang sebagai roti dari sorga. Yesus ingin mengangkat pemahaman mereka dari hal-hal duniawi pada hal-hal rohani. Yesus pun menghendaki agar mereka mencari Dia karena adanya kelaparan rohani, seperti roti yang diperlukan pada kebutuhan jasmani. Saudara-saudaraku, para pendengar renungan pagi, seperti besarnya hasrat kita untuk mencari makanan ketika merasa lapar, begitulah kiranya kita mencari Yesus sebagai jawaban bagi kelaparan rohani kita. Dialah yang kita butuhkan di dalam kehidupan kita di hari-hari yang kita jalani. Dia harus diundang masuk ke dalam hidup kita dan menghidupkan dan menopang kehidupan kita. Dialah kebenaran dan Dialah jalan menuju kehidupan kekal. Karena itu saudara sekalian, katanya, bekerjalah
bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu, sebab Dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan materainya. Makanan yang bertahan sampai kekekalan ialah firman roti hidup itu sendiri. Dan Dialah yang Ia maksudkan, dirinya sendirilah yang Ia maksudkan, makanan yang turun dari sorga. Saudara-saudaraku, seberapa besarkah kita sudah mengenal dan telah mempunyai serta menikmati roti yang turun dari sorga? Percayakah bahwa Dialah roti yang turun dari sorga itu untuk mengenyangkan dahaga rohani kita? Dan barang siapa yang mengenal Dia, kata Yesus, Dialah yang memiliki kehidupan kekal yang tak akan pernah lapar lagi sampai pada kesudahannya. Berbahagialah saudara sekalian yang telah menerima roti yang turun dari sorga itu. Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih banyak. Karena Engkau adalah roti sorgawi. Roti yang turun dari sorga untuk umat-umat yang percaya kepadamu. Supaya mereka memiliki kehidupan rohani yang kekal. Yang memuaskan hasrat, kehausan, dan kedahagaan akan hidup yang kekal. Terima kasih Bapa karena Engkau menganugerahkan Yesus Kristus bagi kami, yang menjadi jawaban dan jaminan akan masa depan hidup kami. Ke dalam tangan kasih-Mu ya Tuhan, kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini. Segenap pendengar renungan pagi dimanapun mereka berada, biarlah mereka semua diberikan kekuatan oleh Tuhan. Biarlah mereka semua dengan iman memandang kepadamu dan menerima roti yang Engkau tawarkan itu. Terima kasih ya Tuhan, karena jaminan hidup kekal yang Engkau sudah kerjakan bagi setiap kami. Pendengar renungan pagi dimanapun mereka berada pada pagi hari ini ya Tuhan, peliharalah mereka dalam damai sejahtera-Mu. Berikanlah kekuatan kepada mereka untuk beriman teguh kepada Tuhan. Mereka yang sedang sakit, Tuhan tolonglah. Yang mencari kesembuhan di dalam Dikau, Engkau sanggup melakukan segala perkara. Engkau sanggup menyembuhkan mereka pada waktunya. Berilah kekuatan kepada mereka ya Tuhan untuk mempercayai Dikau. Mereka yang sedang kehilangan orang-orang yang mereka kasihi dan dalam duka mereka datang kepadamu. Hiburkanlah mereka ya Tuhan. Kami doakan anak-anak kami yang sedang berjuang untuk mencari masa depan mereka di dunia ini dalam pendidikan mereka masing-masing untuk yang terbaik. Tuhan tolonglah mereka ya Tuhan. Khususnya anak-anak kami yang akan ujian-ujian. Baik di perguruan tinggi maupun di sekolah-sekolah dasar, sekolah lanjutan. Demi menuntut ilmu ke jenjang yang lebih tinggi. Kami doakan supaya mereka semua dapat mengerjakannya, melaluinya, oleh karena kemurahan Tuhan. Ke dalam tangan kasih-Mu Bapa kami serahkan aktivitas kami sepanjang hari ini. Biarlah Engkau yang mengasihi kami. Di dalam dan demi nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berseru kepadamu ya Bapa. Amin. Selamat beraktivitas Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.